Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mita Wahyu Junior Fatikasari dengan NIM belakang 025. Di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota saya dari kelompok pertama, yaitu yang pertama saya sendiri, yang kedua yaitu Vicky Andrean Yahya dengan NIM belakang 109, yang ketiga Fitria Indarti Rosalina dengan NIM belakang 013, dan yang keempat yaitu Ananda Mega Pratiwi dengan NIM belakang 028. Di sini kami memaparkan sebuah materi tentang prinsip-prinsip bisnis syariah. Sebelum beranjak lebih jauh lagi, alangkah baiknya kita mengerti dasaran dari materi pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu tentang prinsip-prinsip merupakan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwasannya prinsip memiliki arti asas atau dasar. Jadi prinsip adalah suatu pernyataan fundamental atau kebenaran umum maupun individual yang dijadikan oleh seorang atau kelompok sebagai sebuah pedoman. Yang kedua, etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki arti adat atau kebiasaan. Dalam pengertian ini, etika berkaitan dengan kebiasaan hidup yang baik itu berhubungan dengan diri sendiri maupun berhubungan dengan orang lain. Bisnis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai usaha komersial di dunia perdagangan bidang usaha dan usaha dagang. Yang di sini memiliki makna bisnis adalah pertukaran barang jika jasa atau uang yang saling menguntungkan dan memberi manfaat. Bisnis juga mengarah dalam peningkatan nilai tambah melalui proses penyeruhan jasa perdagangan atau pengelolaan barang. Syari atau syariah. Secara etimologi syar'i berarti aturan atau ketentuan yang Allah berkata kepada hambanya. Kata syar'i berasal dari kata asyri'u yang berarti menurunkan atau menjalankan sesuatu. Syarat di dalam istilah syar'i, hukum-hukum Allah yang disyaratkan kepada hambanya, baik berasal dari hukum di dalam Al-Quran, sunnah Rasul, dan ijma para ulama. Yang pertama, prinsip ilahiyah, ketuhanan. Yang kedua, prinsip nabawi, kenabian. Yang ketiga, prinsip adiliyah, keadilan. Yang keempat, prinsip huraiyah, kebebasan. Yang kelima, prinsip musyawah, kesetaraan. Yang keenam, prinsip ta'awun, tolong-menolong. Yang ketujuh, prinsip antaruddin, saling ridho. Yang dimana akan dilanjutkan penjelasan dan pengertian oleh kelompok saya. Yang pertama, saya persilakan. Di sini saya akan memaparkan prinsip ilahiyah atau prinsip tauhid. Prinsip tauhid ini adalah inti pokok dari ajaran Islam yang berupa pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah, karena Allah adalah pencipta alam semesta dan isinya, sekaligus pemiliknya termasuk pemilik manusia dan seluruh sumber daya yang ada di muka bumi ini. Dan prinsip tauhid di sini dapat disimpulkan bahwa dasar dari setiap bentuk aktivitas kehidupan manusia, bahwa dinyatakan tauhid ini mengantar kegiatan manusia dalam ekonomi untuk meyakini bahwa kekayaan apapun yang dimiliki manusia adalah milik Allah. Demikian keyakinan mengantar seseorang muslim untuk menyatakan yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 162. Yang kedua yaitu tentang prinsip nabawi atau prinsip kenabian. Prinsip kenabian ini menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW merupakan model yang ideal dalam segala perilaku, termasuk juga berperilaku dalam berbisnis, yang dapat diteladani serta dapat diimplementasikan oleh setiap manusia.
khususnya para pelaku berbisnis, sehingga tidak heran jika ia memiliki 4 sifat yang sering dijadikan landasan dalam aktivitas manusia sehari-hari. Mungkin itu saja mengenai tentang kedua prinsip yang saya paparkan itu tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk prinsip selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip adliyah atau keadilan adalah prinsip ini menjelaskan bahwa pada umumnya keadilan adalah keadaan di mana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya dan setiap orang memperoleh bagian yang sama dari kekayaan kita bersama. Keadilan pada umumnya berkonotasi dalam penetapan hukum atau kewajiban raja. Akan tetapi, keadilan dalam hukum Islam meliputi berbagai aspek. Prinsip keadilan ketika dimaknai sebagai prinsip modernisasi. Menurut Az-Zuhalli, bahwa perintah Allah ditunjukkan bukan karena esensinya, tetapi sebab Allah tidak mendapat keuntungan dari ketaatan dan tidak pula mendapatkan kemudaratan dari perbuatan maksiat manusia itu sendiri. Yang kedua yaitu prinsip huriyah atau kebebasan. Prinsip ini menjelaskan bahwa prinsip Islam yang mulia sejak agama ini muncul ke dunia. Dalam konsep ini, bentuk kebebasan yang tersurat dan tersirat dalam revolusi Prancis adalah yang terpenting, yaitu kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan menurut Islam, Syekh Ahmad Hadrawai ada menegaskan kesempurnaan dalam pengabdian memperoleh pada kebebasan dan kesempurnaan kebebasan itu tercapai dalam pengabdian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut dalam ayat 34 surah An-Nam. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan diteruskan oleh pemateri selanjutnya. Prinsip musawah atau kesetaraan. Al-musawah secara bahasa berarti persamaan. Menurut istilah, al-musawah adalah persamaan dan kebersamaan. Persamaan musawah yaitu 1. Pandangan bahwa semua manusia sama dan martabatnya, harta dan martabatnya, tanpa memandang jenis, kelamin, ras, ataupun suku bangsa. Kedua, tinggi rendahnya derajat manusia hanya berdasarkan ketakwaannya. Ketiga, yang penilaiannya dan kadarnya hanya Tuhan yang tahu. Dalam diskursus ilmu sosial, al-musawah sering disebut dengan HAM, yakni bahwa manusia memiliki hak yang sama di depan hukum dan pengadilan. Yang kedua, prinsip ta'awun atau tolong-menolong. Prinsip tolong-menolong atau ta'awun di sini mengemukakan bahwa pemberian pelayanan terbaik terhadap sesama umat manusia adalah pekerjaan yang sangat mulia. Prinsip ini mengajarkan bahwa sesama warga masyarakat harus saling tolong-menolong demi tercapainya keselamatan bersama. Mungkin ada kekurangannya, mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya yang sebelumnya, yang dimana yang akan saya bahas yaitu tentang prinsip Ansharuddin. Prinsip Ansharuddin atau suka sama suka menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah atau antar individu atau antar pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing. Kerelaan di sini dapat berarti kerelaan melakukan suatu bentuk muamalat maupun kerelaan dalam arti kerelaan dalam menerima dan atau menyerahkan harta yang dijadikan objek perniagaan dan bentuk muamalah lainnya dalam berinteraksi, bekerja atau berbisnis dengan orang lain harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau sukarela dan bukan dengan pemaksaan.
Orang yang melakukan pemaksaan terhadap orang lain berarti ia telah melakukan kezaliman dan kebatilan. Oleh karena itu, dalam setiap kegiatan perekonomian atau setiap bisnis yang berdasarkan fondasi Islam yaitu hukum syar'i, tidak boleh melakukan kegiatan dengan unsur paksaan atau unsur-unsur yang berdampak negatif. Oleh karena itu, di sini diperkuat dengan adanya ayat Al-Quran dalam surat An-Nisa yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan-jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh diri kamu sekalian, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Itu presentasi singkat dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan kelompok dari materi pada pagi hari ini, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih atas keluangan waktunya untuk menyimak video dari presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.